Halo Sobat Cerdas Bagus, di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara melakukan skakmat dengan dua gajah. Permainan akhir ini jarang terjadi, namun relatif mudah diingat. Langsung saja kita mulai dengan langkah pertama. Kuasai dua diagonal utama dengan gajah. Yang dimaksud dengan diagonal utama di sini adalah diagonal A1H8 dan A8H1. Kita mulai dengan gajah petak gelap, skak. Misalnya Raja Hitam berusaha bertahan di medan tengah, kemudian kita melangkah gajah G2. Misalnya Raja E6. Karena kedua gajah menguasai dua diagonal utama, maka medan tengah otomatis tidak dapat dimasuki lagi oleh raja lawan. Langkah kedua, kita akan menempatkan kedua gajah ini persis di medan tengah menghadap ke raja lawan. Maksudnya seperti ini. Kita akan tempatkan di dua petak ini sehingga terdapat kesan seolah-olah dua gajah ini menghadap ke raja lawan. Kita pilih saja salah satu, misalnya gajah E4, kemudian raja D6, dan gajah D4. Dapat kalian lihat di sini bahwa ruang gerak Raja Hitam hanya sekitar 1/4 dari luas papan. Setelah ini kita akan menggerakkan Raja Putih ke kiri depan atau kanan depan dari kedua gajah ini. Maksudnya di sini. Ya, C5 atau F5. Kita pilih saja misalnya yang sebelah kanan. Nah, Raja Putih sudah berada di posisi. Setelah ini kita akan memperkecil ruang gerak raja lawan dengan manuver seperti ini. Gajah yang paling jauh dari raja bergerak terlebih dahulu ke kiri atas menjauh dari Raja Putih, ya seperti ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa bila kita sekarang menggerakkan gajah ke C5, maka Raja Hitam dapat melarikan diri dari kurungan kedua gajah. Oleh karena itu, Raja Putih harus membantu. Apakah sekarang kita sudah dapat menggerakkan gajah ke C5? Ya, dapat. Karena bila Raja Hitam kembali ke G8, maka gajah D5, Raja hanya mempunyai satu pilihan ke G8 dan skakmat. Oleh karena itu, Raja Hitam pasti akan memilih E8. Setelah itu, kita gerakan gajah D5. Perhatikan di sini, Raja Hitam hanya mempunyai 6 petak untuk bergerak. Jangan lupa untuk memindahkan Raja Putih ke kanan depan dari gajah. Nah, kalau Raja Putih belum dapat masuk ke E6, maka kita bermanuver dulu. Setelah itu baru kita masuk ke E6. Berikutnya, kembali kita akan memperkecil ruang gerak Raja Hitam sehingga hanya bersisa 2 petak. Namun hati-hati, sebelum menggerakkan gajah B6, perhatikan dulu apakah Raja Hitam dapat melarikan diri. Bila iya, maka bantulah dengan raja terlebih dahulu. Setelah Raja C7, kita juga masih belum bisa melakukan langkah gajah B6. Oleh karena itu, Raja Putih mendekat lagi. Sekarang Raja Hitam hanya mempunyai 2 pilihan. Ya, kita pilih saja salah satu, misalnya B8. Majukan gajah B6, Raja C8, gajah C6. Nah,
Dengan demikian, hanya tersisa 2 petak saja untuk raja lawan. Tahap berikutnya, kita akan memindahkan raja kita ke sisi lainnya. Misalnya saat ini raja kita ada di sebelah kanan dari gajah, jadi kita akan pindahkan ke sebelah kiri dari gajah. Ya, raja hitam hanya bolak-balik saja, tidak dapat pergi ke mana-mana lagi. Nah, dari sini putih dapat melakukan skakmat dalam 4 langkah. Gajah D7, raja A8, gajah C5, raja B8, gajah D6, skak, raja A8, gajah C6, skakmat. Gampang kan? Kalau tadi kan raja hitam berusaha melarikan diri ke sebelah kanan. Bagaimana kalau raja hitamnya berusaha melarikan diri ke sebelah kiri? Kita akan lihat. Oke, raja putih sudah berada di posisi untuk memperkecil ruang gerak raja hitam. Misalnya raja hitam ke C7, maka kita akan mulai dengan manuver gajah C5, gajah D5, kemudian raja E6, gajah B6, raja C8, hanya satu pilihan, gajah C6. Dengan demikian, ruang gerak raja hitam hanya tersisa 2 petak. Setelah itu, kita akan pindahkan raja ke sisi lainnya. Dan dari sini putih dapat melakukan skakmat 4 langkah. Bagi kalian yang ingin berlatih permainan akhir melawan komputer, kalian dapat melakukannya juga di Lichess.org, yaitu dengan memilih menu Tools, kemudian pilihlah Board Editor. Dan kalian akan tiba di laman seperti ini. Kemudian ada 2 cara untuk mempersiapkan buah caturnya. Pertama, kita lakukan clear board. Kemudian kita dapat meletakkan sendiri buah catur yang kita inginkan. Misalnya sepasang gajah. Jangan lupa pada permainan catur kita mempunyai gajah petak gelap dan gajah petak terang. Kemudian raja putih dan raja hitam seperti ini. Di sebelah kanan atas, kita dapat menentukan siapa yang bermain terlebih dahulu, hitam atau putih. Setelah itu, pilih Continue from here. Play with the computer yang atas. Setelah itu, pilih level di sini 6, 7, atau 8. 8 yang paling kuat. Dan di bawah kita pilih warna yang ingin kita pegang. Sebelah kiri hitam, sebelah tengah ini acak, jadi bisa putih, bisa hitam. Yang sebelah kanan berarti kita bermain dengan putih. Cara kedua, kita dapat memilih di sini ya, di board editor. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada bermacam-macam. Nah, bermacam-macam posisi dari permainan akhir. Skakmat dengan menteri dan benteng, skakmat dengan 2 benteng. Di sini juga ada permainan akhir dengan pion. Dan coba kita cari skakmat dengan 2 gajah. Oke, ini ketemu ya. Mate 2 bishops. Nah, tinggal dipilih dan continue from here. Play with the computer. Pilih level 8 dan bermain sebagai putih. Oke, kita langsung mulai saja. Kuasai kedua
diagonal utama. Pertama-tama ini dulu. Kemudian diagonal satunya lagi. Setelah itu kita masukkan kedua gajah ke medan tengah menghadap ke raja lawan. Bawa raja kita ke depan miringnya diagonal dari gajah. Salah satu aja, kiri atau kanan. Kemudian setelah itu kita akan bermanuver seperti ini, memperkecil ruang gerak dari raja hitam. Oke, raja sudah di posisi. Raja hitam akan menangkap gajah G3. Bila kalian ingat tadi di contohnya kita bantu dengan raja. Gajah G3, gajah F3, kemudian kita akan pindahkan raja ke sisi lainnya. Nah, raja sudah di posisi untuk memberikan skakmat. Langkah berikutnya, bila kalian ingat, adalah raja ke E2. Namun, petak ini masih dijaga oleh raja hitam. Sekarang kita akan menggunakan langkah menunggu, namun tidak dibantu dengan raja lagi karena raja sudah berada di posisi yang tepat untuk melakukan skakmat. Kita akan menunggu dengan gajah F3 di sepanjang diagonal D1 ke H5. Kita pilih saja salah satu, misalnya ke G4. Setelah raja hitam pergi, baru kita masuk ke E2. Gajah F4, skakmat. Gampang kan? Silakan mencoba sendiri permainan akhir dua gajah ini. Bila kalian mempunyai kesulitan, silakan tulis di komentar apa kesulitan kalian. Semoga saya dapat membantu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.